Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad tanggal 15 ya. 15 lah Pak. Jumadil Awal 1446 Hijriah tanggal 16 November 2024. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat walafiat semuanya. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Allah kembali pertemukan kita di rumah Allah yang mulia ini dalam melaksanakan sholat berjamaah, sholat maghrib. InsyaAllah kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Waktu yang kurang lebih 45 menit, mari kita manfaatkan, mari kita gunakan. Kita buka hati kita buka pendengaran kita, sama-sama menerima ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul yang sahih, yang sampai kepada kita, dan itu merupakan panduan pegangan semua orang yang beriman. Dan syukur Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, istri Nabi yang bernama Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ummi Salamah itu suaminya terbunuh sebagai syahid. Kemudian dia meninggalkan 4 anak yang masih kecil-kecil. Dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang sempat tidak menolak tapi memberikan alasan kenapa Nabi mau menikahinya. Sehingga Ummi Salamah katakan, ya Rasul, yang pertama saya wanita yang cepat cemburu kepada suami. Yang kedua, saya wanita yang sudah berusia tua. Dan yang ketiga, saya punya anak 4. Dia bukan menolak lamaran Nabi, tapi bagus juga para wanita yang mau dilamar tuh mengemukakan segala kelemahan-kelemahannya. Sehingga istilah orang Banjar, jangan tertukar kucing dalam karung. Istilah aja, istilah. Karena boleh manusia di rumah makan kucing dalam karung. Begitu Ummi Salamah mengemukakan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, jika aku menikahimu maka Allah akan cabut rasa cemburu. Dan kata Ummi Salamah, betul sekali. Begitu menikah dengan Rasul, sirna rasa cemburu ini. Bersih hati ini. Lagi pula, suaminya Rasul, apa yang dicemburukan? Namun ibu-ibu sekarang cemburu memang pantas kadang-kadang. Maaflah bapak-bapak lah. Puliknya jam 3 malam. Anak banyak, ditanyai marah-marah, ya cemburu istrinya.
Allah akan cabut rasa cemburumu, wahai Ummu Salamah. Yang kedua, kalau kamu katakan usiamu tua. Waktu itu Ummu Salamah berusia 28 tahun. Aku lebih tua daripadamu. Kalau tidak salah, Nabi menikahi Ummu Salamah itu dalam usia 53 tahun. Aku lebih tua daripadamu. Dan kalau kamu katakan, ya Rasul, saya punya anak banyak. Justru aku menikahimu untuk mengambil alih tanggung jawabmu terhadap anak-anak. Kalau ada jumlah Banjarbaru kayak ini luar biasa, Pak. Ya. Makin banyak anak, makin besar rasa tanggung jawab. Jadi Nabi itu menikahi istrinya dengan melihat tanggung jawab Ummu Salamah begitu besar. Dinikahinya. Pada malam pertama, bapak-bapak, maaf. Karena dalam sirah-sirah sahabat itu kan diceritakan. Pada malam pertama, ya layak orang yang baru menikah itu kan yang diidam-idamkan malam pertama. Pada malam pertama Nabi mau masuk ke kamarnya Ummu Salamah. Pada waktu itu anak Ummu Salamah yang masih kecil, masih menyusu kepada ibunya. Nabi masuk, kemudian Nabi tutup pintunya. Silakan. Dan Nabi tidak memaksakan. Coba namun kita malam pertama taruh anak kamu di sebelah, ayo kan kayak luar biasa Rasulullah SAW. Kata Ummu Salamah apa? Setiap Nabi berdoa itu ku dengar doanya. Pendek, singkat, padat apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku kepada agamamu. Tetapkan hati ini kepada Islam. Bapak Ibu rahimakumullah. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta tetapkan hatinya kepada Islam. Artinya apa? Nabi tidak menentukan Islam atau tidaknya seseorang. Nabi bukan orang yang bisa memberikan hidayah. Tapi Nabi hanya menyampaikan dakwah agama yang kalau diamalkan orang mendapat hidayah. Dan hidayah itu daripada Allah Ta'ala. Hidayah itu daripada Allah Ta'ala. Pada saat dia mulai gelisah melihat kematian pamannya yang bernama Abu Talib, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar pamannya diberikan hidayah. Dan itu sesuatu yang biasa, wajar. Ya Allah ya Roh, berikan paman hamba petunjuk, paman hamba hidayah. Tapi apa ayat yang turun? Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha. Muhammad, engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah yang menentukan siapa yang mendapat hidayah itu. Doa yang Nabi ulang-ulang. Terima kasih. Doa yang Nabi ulang-ulang tiap hari. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, hamba memohon hidayah. Artinya hidayah itu sesuatu yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Dan ulun yakin kehadiran kita malam ini di masjid yang mulia ini atas apa? Atas hidayah. Atas hidayah Allah Ta'ala. Ayat 100 surah Yunus. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'idznillah. Tidak ada seorang diri yang beriman kecuali atas izin Allah Ta'ala. Tidak berlebihan kalau kita katakan kita orang yang dipilih oleh Allah untuk hadir pada tempat yang mulia ini. Sesuai dengan apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Tidak ada seseorang yang beriman kecuali atas izin Allah. Allah yang memilih seseorang itu beriman. Jemaah sekalian luar biasa. Rahimakumullah. Pada kajian malam hari ini, saya ingin sampaikan orang-orang yang berada dalam hidayah. Allah menjelaskan pada ayat 5 surah Al-Baqarah. Ulaika ala hudam mir rabbihim
wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang yang berada dalam hidayah Allah, petunjuk Allah, dan mereka itu orang yang beruntung. Siapa mereka itu? Maju ke depan. Ke ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 penjelasannya. Ulaika ala hudan min rabbihim, ayat 5 surah Al-Baqarah. Mereka mendapat hidayah, mereka dapat petunjuk, mereka orang yang beruntung. Siapa mereka itu? Allah jelaskan pada ayat 2, ayat 3, ayat 4 surah Al-Baqarah. Mudah saja kalau bapak-bapak pulang dari kajian ini, buka itu surah Al-Baqarah. Ada tidak kriteria itu masuk ke dalam diri kita? Kepribadian kita termasuk orang dapat hidayah atau tidak? Ini Allah yang jelaskan. Alif Lam Mim, ayat yang pertama. Al-Mutasabihat, kan perlu kita mengerti. Semua ulama tafsir, wallahu ya'lamu bimuradi. Allah yang tahu maksudnya. Sebab kalimat bukan alif lam mim saja di dalam Al-Quran itu. Alif lam ra, alif lam mim sod, ha mim ain sin qaf, kaf ha ya ain. Wallahu ya'lamu bimuradi. Allah yang mengerti maksudnya. Artinya apa? Kita tidak perlu repot-repot. Apa artinya alif lam mim? Lalu mencoba menebak-nebak. Alif itu Allah, lam itu Jibril, mimnya Muhammad. Tidak. Tidak ada penjelasan seperti itu. Alif lam ro ditebak lagi. Alifnya Allah, lamnya Jibril, ro-nya Rasul. Alif lam mim sod, mulai gigit jari. Kenapa lagi menebak-nebak? Ha mim ain sin qaf, lebih bingung lagi. Kaf ha ya ain sod, kada tahu semuanya. Jadi wallahu ya'lamu bimuradi, dan Allah yang lebih mengetahui maksud itu. Artinya kita baca ganjaran pahalanya tetap alif lam mim itu bukan satu huruf dinilai Allah, tapi tetap 3 huruf. Alif lam mim. Satu huruf Al-Quran kita baca nilainya 10. Alif lam mim 3 huruf nilainya 30. Maksudnya tidak ada. Allah yang mengerti maksud itu. Nah, dari ayat kedua yang saya maksud sampai ayat keempat, Allah menjelaskan kepribadian orang yang berada dalam petunjuk Allah Ta'ala, dalam hidayah Allah Ta'ala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak merupakan keraguan, petunjuk bagi orang yang, ayat 57 surah Yunus, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang pelajaran dari Tuhan kamu. Apa pelajarannya Allah maksud? Al-Quran, Pak. Maka pada saat kita mempelajari Al-Quran, kita sedang diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbingan kehidupan yang mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Al-Quran jadikan pelajaran. Dan orang yang berada dalam hidayah, orang yang memegang teguh Al-Quran dalam takwanya. Panduan-panduannya ada pada Al-Quran. Kalau bicara Al-Quran pasti satu yang tidak boleh kita tinggalkan, Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah kadang-kadang menjelaskan apa yang tidak kita dapatkan dalam tafsir-tafsir Al-Quran. Ada pada Sunnah. Sunnah itu apa? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, diam Nabi, keinginan Nabi. Apa sih Sunnah Rasul itu? 4. Pertama, ucapan Nabi yang berlandaskan dalam hadis yang sahih. Itu sunnah namanya. Yang kedua, perbuatan Nabi. Nabi tidak berkata, tapi Nabi melakukan. Ini sunnah Nabi. Yang ketiga, diam Nabi. Nabi tidak berkata, Nabi tidak melakukan, Nabi diam pada saat sahabat melakukan sesuatu di hadapannya. Artinya Nabi setuju. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membiarkan satu pelanggaran di hadapan Nabi kecuali Nabi luruskan. Apabila ada orang melakukan sesuatu dan Nabi diam, berarti Nabi setuju.
Contohnya apa Pak? Salah seorang sahabat memakan daging dob. Dob itu bentuknya seperti biawak, tapi biawak kita amfibi. Di air dan di darat. Tapi dob itu biawak padang pasir. Kalau di air mati. Jadi biawak padang pasir. Sahabat memasak dagingnya dan memakannya. Nabi diam, tapi Nabi tidak makan. Artinya Nabi setuju itu halal, tapi Nabi tidak memakannya. Akhirnya diam Nabi ini menjadi patokan jawaban seorang wanita, gadis atau janda yang ditanya, Bapak mau kawinkan pianak dengan si Fulan bin si Fulan, kayak apa? Jawabannya kada dijawab apa berjam-jam. Kejak. Kalau dulu di kampung itu tikar purun, tangannya di ujung tikar purun kereket. Kada dijawabnya. Artinya apa? Anak itu setuju dihukumkan. Diam itu persetujuan. Diamnya Rasulullah SAW. Kemudian rencana Nabi itu sunnah. Nabi berencana pada saat dikabarkan bahwa orang-orang Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka kata Nabi, jika Allah memanjangkan usiaku tahun depan, kita berpuasa pada tanggal 9 dan 10. Tapi Nabi tahun depan wafat. Nah, Nabi berkata itu 10 Muharram, kemudian 12 Rabiul Awal tahun ke-11, Nabi wafat. 2 bulan setelah itu. Sempatkah Nabi berpuasa 9 Muharram? Tidak sempat. Tapi dalam Sahih Muslim, amalia para sahabat Nabi Muhammad SAW, dia mengamalkan puasa 9 dan 10 Muharram. Itu bahagian daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Bicara Al-Quran pasti berbicara sunnah. Oh, aku percaya Al-Quran aja, aku pada mau pegang sunnah. Lepas iman kita. Orang yang mendapat hidayah, berada dalam hidayah, orang yang menjadikan Al-Quran adalah landasan dalam kehidupan. Kada melepas. Al-Quran itu dijadikan rujukan. Di tengah manusia yang tidak merasa asik lagi membaca Al-Quran. Karena adanya bacaan-bacaan tandingan umpamanya. Yang dianggap lebih asik. Padahal bagi orang yang beriman, Al-Quran itu bacaan yang paling mengasikkan. Al-Quran itu cerita masa lalu sebagai pelajaran. Al-Quran itu bercerita tentang keadaan sekarang bagi amar dan nahi, perintah dan larangan. Al-Quran bercerita masa yang akan datang untuk kita imani. Sesuatu yang belum terjadi diceritakan Al-Quran. Jadi yang pertama, orang yang berada dalam hidayah, orang yang menjadikan Al-Quran adalah landasan untuk bertakwa dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, apa sambungannya? Walladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tolong Pak dikorek kalau salah ayat. Yang kedua, orang yang berada dalam hidayah itu orang yang beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib. Apa yang gaib itu? Berita-berita akhirat yang belum pernah terjadi. Berita akhirat yang belum pernah terjadi. Nabi berhadapan dengan Bilal. Bilal ada di hadapan Nabi. Kemudian Nabi berkata, Bilal, aku mendengar bunyi terompahmu di surga. Belum terjadi itu. Nabi berhadapan dengan Bilalnya. Nabi sudah mendengar suara sandal Bilal di surga. Nabi berkata, aku melihat seorang perempuan sedang menikmati surga. Siapa perempuan itu? Rumaisah binti Milhan yang dipanggil dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu bersaudara dengan Ummu Haram. Kedua-duanya wanita yang Nabi beritakan masuk surga. Itu belum terjadi. Belum terjadi. Beriman kepada yang gaib bukan beriman kepada jin dan setan. Tapi beriman kepada berita-berita akhirat.
berita-berita akhirat yang akan kita datangi ke sana. Hari ini sudah diberitakan oleh Al-Quran, diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara berita Nabi? Ana faratukum alal kaut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kalian aku tunggu di telaga. Siapa? Kita yang ada di masjid hari ini. Nabi mengatakan, kalian aku tunggu di telagaku. Satu ungkapan yang sangat mesra. Seolah-olah dua kekasih yang sedang berjanji. Di mana kita bertemu? Kita akan bertemu di telagaku, kata Nabi Muhammad SAW. Ungkapan ini menandakan bahwa Nabi berharap semua umatnya akan datang ke telaganya Nabi Muhammad SAW. Apakah sudah terjadi itu? Belum terjadi. Ini yang kita imani. Ini yang kita imani. Kemudian cerita tentang neraka, cerita tentang surga, belum terjadi. Cerita tentang padang mahsyar, belum terjadi. Tapi kita yakin itu semua. Kita imani itu semua. Beriman kepada berita-berita yang belum nampak ada di hati kita, di mata kita. Sekalipun kita belum nampak, tapi sedikit pun hati kita tidak pernah longgar. Di mana Allah katakan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Di penghujung surah Az-Zumar. Nanti orang-orang kafir itu akan dihalau, dikiring ke dalam neraka jahannam. Hatta idza ja'uha. Manakala dia sampai ke depan pintu neraka. Wa qala lahum khazanatuha. Dan hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Dibukakan pintu neraka itu. Dan berkata penjaga neraka itu, alam ya'tikum rusul. Orang kafir digiring ke neraka, dibuka pintu neraka, kemudian sebelum masuk neraka ditanya oleh malaikat penjaga neraka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yanzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Wahai orang-orang yang hendak masuk neraka, apakah belum pernah datang seorang rasul kepadamu yang menjelaskan tentang apa yang terjadi pada hari ini? Ada tidak rasul datang? Tidak ada kebohongan hari itu. Mereka berkata, ada, rasul memang datang kepada kami. Tapi dia aja menolak ajakan Nabi Muhammad SAW. Bukan begitu datang dibuka pintu neraka, masuk neraka, tidak. Ditanya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti orang-orang yang bertakwa itu dikiring ke depan pintu surga. Wa futihat abwabuha, dibukakan pintu surga itu. Wa qala lahum khazanatuha, berkata penjaga surga itu, apa? Salamun alaikum. Beda, Pak. Selamat atas kalian, selamat. Kalian beruntung, pada fuluha, masuk kalian kekal di dalam surga. Bagaimana pertanyaan malaikat penjaga neraka tadi? Pernah tidak Rasul datang memberitahukan tentang ini kepada kalian? Amun bahasa Banjar itu ditumpalaknya habis-habisan nih malaikat. Ditumpalaknya, dikembalikan kepadanya. Dan ini akan terjadi, Bapak-bapak. Orang yang mengimani tentang berita-berita Al-Quran dan berita-berita As-Sunnah, itu namanya beriman kepada yang gaib. Beriman kepada malaikat. Ada salah satu daripada rukun iman. Rukun iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Orang yang mendirikan salat adalah orang yang berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita detik ini berada dalam hidayah Allah, Bapak-bapak. Berada dalam petunjuk Allah. Karena kita baru saja melaksanakan perintah Allah. Salat maghrib berjamaah. Isya insya Allah kita kerjakan. Kita berada dalam hidayah Allah. Tidak ada orang yang mampu melakukan satu apapun kecuali tanpa petunjuk dan hidayah dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina yuqimuna as-salah
ingin hidayah itu terus sampai mati, maka taatlah kepada Allah sampai mati. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya kematian. Kapan ibadah itu berhenti? Mati. Kalau sudah mati tidak mampu lagi beribadah. Tidak mampu lagi beribadah. Di negeri sana, di akhirat, di padang mahsyar, apa yang terjadi? Penyesalan. Penyesalan. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Al-Hijr itu. Orang kafir berkata, menyesal kenapa dulu waktu di dunia kami tidak menjadi orang Islam. Silakan mereka terkejut, tapi tunggu di akhirat mereka akan menyesal habis-habisan. Bahkan penyesalannya lebih daripada itu. Apa lebih daripada itu? Wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir berkata, ya Allah, kenapa tidak dijadikan tanah saja? Kenapa dijadikan manusia? Unik, ada manusia yang menyesal menjadi manusia. Manusia menyesal menjadi manusia. Itu ungkapan orang-orang yang tidak beriman nanti pada hari kiamat. Kenapa ya Allah saya dijadikan manusia? Kalau saya dijadikan tanah, berarti saya tidak bertanggung jawab. Artinya, harga manusia di hadapan Allah adalah sejauh mana dia beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat 5 waktu memang perbuatan yang paling mudah kita kerjakan. Tapi perintah yang paling mudah untuk ditinggalkan. Salat itu paling mudah. Tanpa biaya, berpakaian yang layak pakai. Tanpa fisik yang berat. Kalau tidak mampu berdiri, silakan salatnya duduk. Tapi salat adalah perintah Allah yang paling mudah ditinggalkan. Paling tidak ada beban meninggalkan salat itu. Padahal sebesar-besar dosa meninggalkan perintah Allah yang paling besar adalah dosa meninggalkan salat. Ada orang pencuri dipukuli babak belur. Meninggalkan salat lebih besar daripada dosa itu. Ada seorang penzina diarak di keliling kampung karena dia berhubungan tanpa akad nikah atau kumpul kebo. Dosa meninggalkan salat lebih besar daripada itu. Ada remaja gentayangan mabok tidak mampu kembali ke rumahnya. Meninggalkan salat lebih besar daripada itu. Ada penjudi yang tiap hari tidak ada hari tanpa judi. Meninggalkan salat lebih besar daripada itu, Bapak. Dan kata ulama, jika digabung semua dosa-dosa besar ini, dia penjudi, dia pemabuk, dia penzina, toh itu lebih besar dosa meninggalkan. Apa tidak merinding kita mendengar ini? Merinding. Karena salat yang mudah sekali diabaikan, tidak dilakukan. Jangan pun meninggalkan salat. Mengerjakannya secara tidak benar sesuai dengan hukum, itu sudah dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana masa lalu kita? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita tidak mengenal salat. Allah memberikan hidayah 2-3 tahun terakhir, baru kita sadar. Apa yang perlu kita lakukan? Apakah kita akan menghitung salat kita 30 tahun itu? Lalu kita bayar zuhur 10 kali. Nanti salat isya 10 kali. Isya lagi. Yang di samping bertanya, Pak Haji, kenapa banyaknya salat isyanya? Oh, isya yang pertama isya hari ini. Isya yang kedua 10 tahun yang lewat yang ketinggalan. Isya yang ketiga 20 tahun yang lewat ketinggalan. Ini namanya memberatkan sesuatu yang tidak dibebankan kepada kita. Kita tidak diberatkan seperti itu, Bapak-Bapak. Atau yang masih kental dalam kehidupan masyarakat kita, membayari, mengkodok salat yang tertinggal sekian puluh tahun lamanya cukup dengan melaksanakan 4 rakaat setelah salat Jumat di hari Jumat terakhir di bulan Ramadan. Ini masih terjadi di mana-mana. Bapak, tidak ada dasar sama sekali. Tidak ada hadis sahih yang mendukung tentang itu. Apalagi tidak salat dibayar dengan apa?
dengan hilah beredar ke sana ke sini. Nih, padahal duitnya pinjaman. Tidak ada yang bisa membayar salat itu kecuali taubat. Kecuali pelakunya minta ampun kepada Allah. Dan syarat minta ampun itu mulai hari ini salat itu dijaga baik-baik. Sudah cukup. Bukan salat zuhur, kemudian salat zuhur, kemudian salat zuhur. Itu tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi. Yang mereka lebih lengkap mengambil ajaran dan syariat yang Nabi ajarkan. Tidak. Bertaubat banyak-banyak. Minta ampun, menyesal, tidak ulangi lagi, kemudian dijaga salat. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi tercinta, menyampaikan, "Kunna nu'maru biqada'is shaum, wala nu'maru biqada'is salat." Aku disuruh Nabi mengqada puasa yang tertinggal. Tapi Nabi tidak pernah menyuruhku mengqada salat yang tertinggal. Tidak pernah aku disuruh Nabi mengqada salat yang tertinggal. Tapi Nabi menyuruh mengqada puasa yang tertinggal. Terus tidak ada qada salat. Ada bapak-bapak. Yang dimaksud qada salat itu sampean kecapean. Datang tengah malam. Tidur lelap. Azan berkumandang kada mendengar. Begitu bangun jam 9 pagi. Maka cepat ambil air wudu. Bersihkan badan kita. Kerjakan sholat subuh pada jam 9 pagi itu. Bolehkah? Boleh. Karena memang kada mendengar. Karena memang tertidur lelap. Kalau mendengar azan lalu salimut dirapatkan, itu kata Nabi dikencingi oleh setan telinganya. Jadi itu kodok sholat tuh mengerjakan sholat subuh jam 9 pagi tidak waktunya, tapi diterima pada saat dia terlelap, kada terbangun. Itu nikmatnya dalam Islam. Tapi kalau besok bangunnya jam 9 pagi lagi, ya mahir jam 9 pagi berarti. Kada perlu qada, itu kada itu. Kada. Tiap pagi jam 9 pagi bangun berarti kada, bukan qada, kada salat gitu. Kada salat. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Jangan pun salat wajibnya. Jangan pun salat wajibnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummu Habibah radhiyallahu anha. Siapa yang salat 12 rakaat sehari, dijaga 12 rakaat sehari ini, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW, akan membangunkan rumah di surga. Akan membangunkan rumah di surga. Salat apa yang 12 rakaat sehari itu? Sunnah rawatib. Rawatib itu salat yang menyertai salat wajib. Oh, kalau begitu 12 rakaat sudah masuk surga dan dapat rumah yang banyak di surga, kada perlu lagi salat zuhurnya. Justru ada qobliyah dan ba'diyah zuhur tuh karena ada zuhurnya, bapak-bapak. Jangan terlalu pelit Bang berpikir ibadah itu. Kan kadang kita terlalu pelit berpikir ibadah tuh. Padahal ibadah yang kita persembahkan kepada Allah seumur hidup tidak mampu membayar nikmat Allah yang kita rasakan hari ini. Apalagi surganya Allah. Terus kita masuk surga karena apa? Karena kasih sayang Allah. Ibadah kita kada bernilai, ada nilainya. Karena kita beribadah, maka Allah sayang kepada kita. Karena Allah sayang kepada kita, kayak apa orang yang sayang? Ayo, apa? Ikam hendak apa? Karena kesayangan. Kasih sayang Allah, itu yang membuat kita dimasukkan ke surga. Dan Allah tidak pernah memberikan surga kepada orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Allah tidak pernah memasukkan ke neraka orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala. Dan dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas tidak ditemukan satu ayat pun yang menyatakan orang yang berdosa itu masuk surga. Orang yang kafir itu masuk surga. Tidak didapatkan satu ayat pun orang yang taat itu masuk neraka. Orang yang taat surga. Lihat ayat 115 Al-Kahfi. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Surga Firdaus lagi. Orang beriman beramal soleh, Allah siapkan surga Firdaus tempat kembalinya. Surga Firdaus.
Dan Nabi menyuruh kita, kalau berdoa minta masuk surga itu, dipilih surganya. Langsung minta, ya Allah masukkan hamba ke surga Firdaus. Ijasalil jannah fas'alul Firdaus, kata Nabi. Jika kalian minta surga kepada Allah, minta surga Firdaus. Sekalipun surga itu tidak ada yang ringan. Dimanapun Allah memasukkan, terserah. Tapi janganlah kita berdoa, ya Allah asal masuk surga aja, biar di pelataran surga. Oh lebay doanya tuh. Uyuh itu. Minta surga Firdaus. Orang yang berulang-ulang minta surga, berulang-ulang minta lepaskan daripada api neraka. Maka apa kata neraka? Ya Allah ampuni, jauhkan hamba daripada azab neraka. Jauhkan hamba daripada azab neraka. Jauhkan hamba daripada azab neraka. Apa kata nerakanya? Ya Allah jangan masukkan dia ke dalam neraka. Karena dia bolak-balik meminta untuk tidak dimasuk. Neraka bersimpati kepada orang yang takut dengan azab Allah itu. Jemaah sekalian, jangan ditantang. Kalau bercerita tentang neraka, jangan ditantang. Tidak ada siksa yang lebih dahsyat daripada neraka. Kalau ada papa juga aku masuk neraka, nyaman lagi. Nyaman lagi jarnya. Sekalinya apa? Terkumpul lawan. Belum tentu artis itu masuk neraka. Jangan pernah mengklaim dia adalah ahli neraka. Karena hidupnya masih ada. Jangan-jangan dia bertaubat kepada Allah. Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini banyak orang yang bertindak kayak lebih kuasa daripada Allah pemilik surga neraka. Kamu orang yang pasti tidak akan masuk surga. Pasti masuk neraka. Itu diharamkan. Manusia berkata seperti itu. Karena hanya Allah yang menentukan seseorang itu masuk surga atau tidak. Tapi Allah memberikan jalan. Wahadainahun najdain. Allah memberikan petunjuk kepada kita dua jalan. Jalan surga, jalan neraka. Belum lagi Rasulullah SAW mengatakan orang yang akan amal apa yang akan paling banyak memasukkan orang ke surga. Apa kata Nabi? Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah, berakhlakul karim, akhlak yang baik. Pertanyaan itu diteruskan. Yang menyebabkan seorang itu masuk neraka apa wahai Rasul? Nabi tidak menyebutkan amal. Tapi Nabi menyebutkan dua anggota badan kita yang tidak dijaga dengan baik. Menyebabkan manusia diseret ke neraka. Al-famu wal faraj, kata Nabi. Mulut dan kemaluanmu berpeluang menyeret kalian ke neraka. Manakala itu tidak dijaga. Jemaah rahimakumullah. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Bentar, ada satu hadis yang tertinggal biar pen jangan bimbang. Tadi 12 rakaat yang dikerjakan sehari semalam, maka Allah akan memberikan rumah di surga, membangunkan rumah di surga. Itu rawatib, sunnah rawatib. Ada hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Nabi memerintahkan kepada beliau agar menjaga 10 rakaat sehari. Jagalah 10 rakaat sehari. Dan kata beliau, kata Ibn Abbas, aku tidak pernah meninggalkan itu sampai akhir hayatku. Jumlahnya berbeda. Kalau 12 rakaat, qobliyah zuhurnya 4. Kalau 10 rakaat, qobliyah zuhurnya 2. Kedua-duanya. Silahkan pilih kedua-duanya. Karena hadisnya sama-sama sahih. Kemudian, walladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfik. Orang yang berada dalam hidayah Allah, orang yang menginfakkan rizki yang Allah berikan kepadanya. Bapak-bapak ibu, infak itu berat. Kecuali orang yang berada dalam hidayah Allah Ta'ala. Berarti orang yang ditunjuki oleh Allah. Baru dia berinfak. Kenapa? Karena dakwah syaitan sangat kuat kepada pemilik harta. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsyah. Setan itu menakut-nakuti manusia dengan kepakiran, kemiskinan, ditakut-takutinya. Dengan apa setan menakut-nakuti? Jangan infak, jangan sedekah.
makin banyak kalian infak, makin banyak kalian sedekah, maka kalian akan fakir. Itu siapa? Itu syaitan. Al-Quran menyebutkan 218 surah Al-Baqarah. Ujar setan, makin banyak berinfak makin fakir. Wa ya'murukum bil fahsya. Kalimat fahsya ini banyak dalam Al-Quran dengan arti yang berbeda-beda. Allah menyuruhmu untuk bersifat kikir, bersifat pelit. Syaitan menyuruh, bukan Allah. Wa ya'murukum, dan syaitan menyuruhmu bersifat pelit. Dan ini yang Nabi takutkan sehingga Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, hamba berlindung kepada hamba daripada sifat bakhil, kikir, pelit. Karena yang mengajarkan manusia untuk tidak berinfak dan pelit itu adalah syaitan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW? Nabi bersumpah dengan 3 kali sumpah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, apa di antara sumpah Nabi? Demi Allah, ma naqasa malun min sadaqah. Harta yang disedekahkan pasti tidak akan berkurang. Nabi menyampaikan ini dengan sumpah. Karena ungkapan seperti ini banyak tidak dipercaya. Harta itu setiap diberikan dia berkurang. Menguatkan ini, pegang sumpahku, kata Nabi. Dan aku sampaikan kepada kalian, harta yang disedekahkan pasti tidak akan berkurang. Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat yang lain, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlif. Dan tidak ada yang kamu infakkan sesuatu apapun kecuali Allah akan berikan gantinya. Allah akan ganti. Gantinya berapa? Berbagai macam ayat. Ada 1 ganti 10, ada 1 ganti 700, ada 1 ganti yang tidak terbatas. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan sesuatu yang kita infakkan seperti menanam 1 biji, menumbuhkan 7 tangkai. Setiap 1 tangkai itu 100 biji. 7 tangkai kali 100, 700. 1 biji yang ditanamkan, maka 700 kali lipat. Adakah yang lebih daripada itu? Ada. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan yang lebih besar daripada itu bagi orang yang Allah kehendaki. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak tergiur pada saat pedagang-pedagang datang kepadanya. Pada saat dia membawa bahan makanan yang banyak, ribuan ekor onta yang membawa barang dagangannya. Pada saat Madinah krisis pangan waktu itu, pedagang mulai mau membelinya, menawarkan keuntungan 100%, 200%, 300%. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak tertarik. Padahal keuntungan apa yang lebih dari 300%? Kata Utsman, membuat keok semua pedagang, aku akan berikan kepada yang menawarkan keuntungan tidak terbatas. Tidak ada yang bisa memberikan keuntungan tidak terbatas kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata bahan pangan yang dibawanya diberikannya gratis kepada penduduk Madinah. Ini hati-hati ahli infak. Tapi siapa beliau? Beliau adalah salah satu daripada 10 orang yang Nabi umumkan akan masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam, Amir bin Jarrah, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. 10 sahabat yang akan masuk surga. 10-nya masih hidup waktu itu. Masih hidup sahabatnya sudah diumumkan Nabi masuk surga. Bapak-bapak hadirin rahimahullah. Orang yang berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Dan orang yang beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Muhammad. Apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Al-Quran. 1.027 huruf. 6.236 ayat. 114 surah. 30 juz. Tidak ada satu huruf pun kecuali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, ada 2 ayat kepada Umar? Tidak ada. Ada 1 ayat kepada Ali bin Abi Thalib? Juga tidak ada.
Seperti pahamnya orang-orang Syiah. Jibril nyasar membawa wahyu. Seharusnya kepada Ali. Dan tidak kepada Nabi Muhammad SAW. Ali yang disanjung-sanjung tidak memiliki iman seperti itu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semua turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat Nabi dibimbing, Nabi dididik oleh Nabi. Untuk apa? Untuk mereka bisa menyebarkan Al-Quran itu kepada sahabat yang lain. Dan Nabi berkata, Huzil Quran bi'arba'ah. Ini guru Al-Quran yang pertama ditunjuk oleh Nabi. Huzil Quran bi'arba'ah. Ambillah Al-Quran, belajarlah ke Al-Quran kepada 4 sahabat. Ibnu Mas'udin, kepada Abdullah bin Mas'ud. Wa Mu'az bin Jabal. Wa Ubay bin Ka'ab. Wa Salim, Maula Abu Huzaifah. Dan Salim, budaknya Abu Huzaifah. 4 guru Al-Quran pertama yang Nabi tetap. Bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian beriman kepada Al-Quran adalah bahagian daripada orang yang mendapat hidayah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan beriman kepada yang diturunkan sebelum engkau, wahai Muhammad. Tiga kitab yang sebelum turun kepada Nabi Muhammad SAW. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud ya. Injil kepada Nabi Isa. Injil kepada Nabi Isa. 3 kitab. Artinya dulu kita waktu di Hidayah kita diajari wajib beriman kepada 4 kitab. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Tapi beriman kepada Al-Quran wajib mempelajarinya. Beriman kepada Taurat, Zabur, Injil, kita tidak wajib mempelajari. Kita wajib mempelajari Al-Quran. Bapak hadirin rahimakumullah. Beriman kepada Al-Quran, beriman kepada kitab-kitab yang lain, wabil akhirati hum yuqinun, dan orang yang berada dalam hidayah Allah Ta'ala, orang yang yakin akan terjadinya hari akhir. Hari akhir itu apabila? Setelah mati. Itu hari akhir namanya. Hari akhirat pertama, malam pertama kita masuk lubang kubur. Hari pertama kita masuk lubang kubur. Kita sudah masuk kepada hari akhirat pertama. Dan proses mulai luar biasa rumit pada saat itu. Maka keliru tuh yang sering membuat di koran, dia telah menempati tempat peristirahatan yang terakhir. Kenapa kubur dikatakan tempat peristirahatan terakhir? Kubur justru tempat pertama untuk masuk kemana? Ke negeri akhirat.